karena ini kita ngobrol sekarang dari Tarim. Jadi seakan-akan kita menghubungkan antara Tarim dan juga Indonesia. Kalau hari kemenangan seolah-olah kayak ada peperangan sebelumnya itu. Bahkan dulu Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari peperangan bilang ke sahabat, Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari kota Tarim dan kali ini kita masih terus ngebahas dan juga memperdalami sesuatu yang berhubungan dengan puasa di akhir-akhir bulan puasa ini. Dan juga kita sekarang bersama Al Ustadz Khalilur Rahman. Ya kan? Dari mana antum Ustadz? Asli dari mana? aslinya dari Banjar, Beb. Dari Banjar. Banjar Kalimantan Selatan ya kan, Banjarmasin. Banjar Ya, itu Kalimantan Selatan semua. itu untuk di Tarim ini ya. Untuk di Tarim khususnya di luar. Kita itu sebenarnya Banjar kalau ma'rufnya di Kalimantan itu cuma Kalimantan Selatan, tok. Iya. Tapi bagi orang di sini khususnya di luar Indonesia, Iya. ma'rufnya Al-Banjari itu satu Kalimantan pun udah, kecuali Kalimantan Barat, Pontianak gitu. Karena mereka nggak paham bahasa Banjar. Jadi yang paham bahasa Banjar itu Banjar yang nggak paham. Itu kan Kalimantan tuh. Kalimantan kan terbagi 5 kan? Iya. Sekarang Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan 5 kan? 4 Kalimantan ini semuanya paham bahasa Banjar. Yakni suku Banjar mereka. Tapi ini Kalimantan Barat kebanyakannya bukan orang suku dari suku Banjar gitulah. Jadi ma'rufnya kalau dibilang Banjari itu di luar Indonesia, ya orang Kalimantan lah gitu. Masya Allah. Ikam bagaimana kabarnya? Ulun alhamdulillah baik terus. Gimana belajar, Bib? Belajarnya Masya Allah. Teruslah. Pasti banyak lah. Entah maksudnya belajar bahasa Banjar nih. Oh belajar. Lumayan Guring. lah. Guring. Janganlah guring kan, kita bahas lebaran nih. Lebaran ya Lebaran tuh jangan tidur guring lah. maksudnya. Guring tidur lah. Kan di sini kita lebaran pagi-pagi guring semua. Iya kan? Habis sholat ya. Jadi gitu. Di sini lebarannya kita habis sholat Id makan pagi, sarapan, terus tidur. Di sono kan kita ada ini dulu apa namanya? Apa halal bihalal. Halal gitu ya. bihalal. Minta maaf semua. Ya kalau di sini kan halal bihalalnya ditunda ke hari selanjutnya kan. Hari keberapa tuh? Ketujuh ya. Itu namanya lebaran Bukan ketupat. ketujuh tuh, ke-8. Soalnya kan hari pertama itu lebaran dulu. Lebaran. Terus 6 hari setelahnya kita sholat puasa dulu tuh di sini. Atba'u bisitim min Syawal kan. Puasa 6 hari dulu baru hari ke-8 kan? Iya hari ke-8 Baru berarti. ke-8 baru minta maafan gitu kan di sini. Itu namanya lebaran ketupat. Oh, Ente dibilang lebaran ketupat gak? kita langsung aja lah lebaran. Kita namanya lebaran ketupat. Jadi lebaran kedua itu namanya lebaran ketupat. Dibilangnya gitu. Kalau kita nggak ada lebaran ketupat apa, Bib? Langsung aja. Soalnya jarang ada yang lebaran 2 kali atau apa. Soal kan ada yang puasa langsung 6 hari. Ada yang nggak puasa sama sekali tuh. Ada yang puasanya ambil-ambilan hari, yang ambil Senin Kemis. Puasa Ramadan. Enggak, bukan Ramadan. Puasa 6 maksudnya. Puasa 6 ini. Kan di sini kan lebaran hakikinya orang Tarim itu kan hari ke-8 kan. Iya. Beda sama kita mah. Ya Ustaz. Kalau gitu langsung aja kita bahas tentang ilmu. Insyaallah, Bib. Insyaallah. Antum udah berapa tahun Ustaz di sini? Aduh, jangan ditanya lah, Bib. Pokoknya datang kemarin sama anak-anak sebelum perang di sini. Belum perang. 6 bulan lah kita duduk di sini kan sebelum kejadian perang itu. Ya 2014 dah. Antum datang 2016 kan ya? Karena 2016. Ya betul kan? 2014 kita datang, masih duduk di cabang kan tuh. Duduk di cabang 6 bulan. Oh, diker itu dah apa kabarnya perang. Yang mau pulang silakan pulang gitu. Itu bahkan kalau waktu itu apa namanya paspor anak waktu di Indonesia tuh karena pengen umroh jadi dikirim dulu ke Indonesia. Anak bingung tuh gimana paspor di sini. Tanya dulu kan sama Habib Muhammad, gimana Habib? Kata beliau, paspor ente di Indonesia, ente sekarang di Yaman, nggak apa-apa dah, santai aja. Yang penting orang tua ente nggak nyuruh ente pulang. Alhamdulillah orang tua kalau di sana aman-aman aja nggak usah. Terus Habib kan udah ngejamin. Oh iyalah. Yaudah deh kok kita malah nggak bahas ini malah curhat nih. Terlalu panjang. Oke. Ya, akhir. Kita kan bahas tentang lebaran. Ya. Pertama, apa sih arti dari lebaran? Terus juga apa tujuan lebaran ini? Lebaran ya, sekarang kita Idul Fitri kan ya pembahasan. Kalau hari Id itu pasti kita mendefinisikan ya
atau kita artikan kebanyakan di Indonesia kan hari kemenangan ya kan ya. Kalau hari kemenangan seolah-olah kayak ada peperangan sebelumnya itu. Iya. Artinya bahkan dulu Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari peperangan bilang ke sahabat, raja'na min jihatil akbar ila raja'na min jihatil asghar ila jihatil akbar. Para sahabat bingung kan, kita sudah perang sama orang kafir, orang kufar semua. Tapi Nabi malah bilang Nabi kita bilang pulang jihad, dari jihad yang kecil kan ya? jihad yang besar. Jihad besar. Tapi dibilang kepada oleh Nabi, jihad besar maksudnya kita mujahadah untuk melawan hawa nafsu. Ini kan di bulan Ramadan 1 bulan penuh tuh kita melawan hawa nafsu tuh, puasa, nahan lapar, nahan haus. Bukan cuma itu, bahkan kita disuruh menahan maksiat dan segala-galanya. Kita cuma untuk ibadah, bulan puasa itu khusus untuk ibadah. Jadi kalau sudah 1 bulan penuh, orang yang sudah puasa dalam keadaan ibadah tok nggak ada maksiat terbesit pun di dalam hatinya untuk maksiat, otomatis berhak untuk mendapatkan jaizah kan ya, apa nama, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung tuh. Jadi yang dimaksud kemenangan dari jihadul akbar, jihad yang besar. Jihad besar melawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Juga apa namanya, kan puasa katanya tergantung itu, belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya kecuali orangnya itu yang membayar zakat fitrah dulu tuh. Jadi hari kemenangan yang sejati untuk orang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan apabila dia berpuasa betul, bukan cuma menahan hawa nafsu, bukan cuma melawan hawa nafsu, menahannya dari cuma haus dan lapar, tapi dari kemaksiatan juga kan. Sekarang tuh gampang banget tuh anak-anak muda khususnya kan, buka YouTube, buka apa dah, Instagram semuanya. Lihat dia puasa nggak makan nggak minum, tapi ya lihatnya yang nggak bagus, nggak jaga mata, nggak patut ya. Jadi mestinya dia menahan hawa nafsunya, nggak lihat yang ya betul, sesuatu yang diharamkan. Kita harus jagalah. Mending nonton ini berfaedah ya gak? Iya, patabayan ya. Masya Allah. Terus tujuan dari lebaran ini apa? Itu kan tadi artinya yang dijelasin. Tujuan dari lebaran ini untuk apa? Tujuan dari lebaran kan dibilang tadi supaya kita mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan orang-orang yang telah disuruh, kalau ada dulu kan ada sayyid atau tuan dari seorang hamba menyuruh dia untuk mengerjakan ini, atau kita umpamakan seorang ayah aja dah. Ayah nyuruh anaknya kerjakan ini nak, anaknya ngerjakan kan apa yang disuruh ayahnya, itu berhak dapat hadiah tuh si anak. Begini juga, apalagi kan walillahil mathalul a'la tuh. Bagi Allah permisalan yang lebih mulia lagi. Lebih mulia lagi. Kalau bapak ngasih anaknya hadiah dari Allah, bukan cuma kecil sepele, besar, apa aja yang minta di malam hari lebaran nih, minta aja semuanya dah. Jadi hari lebaran tuh hari ketika Allah memberikan semua pemberian anugerah karunia dari Allah. Iya betul. Tapi harus ada kesedihan dan kesenangan juga nih di ketika datangnya lebaran. Soalnya kan sedih dari segi apa? Karena udah terakhir nih, sudah selesai Ramadan. Orang-orang dulu kan nunggu Ramadan setengah tahun, udah siap-siap untuk apa? Menjemput datangnya Ramadan. Dari Rabiul Awal nih, udah siap-siap untuk jemput Ramadan. Terus sedihnya mereka ditinggalin Ramadan itu dari Syawal sampai ke Rabiul Awal lagi. Kan di Ramadan kan bulan untuk ibadat kan, khusus gitu untuk ibadat. Dari itu sedih kita, tapi senang karena apa? Karena ini kita disuruh juga di syariat Islam kan untuk menampakkan kesenangan kita. Kalau di hari-hari kesenangan, hari kemenangan ya harus senang nih. Jadi ada sunnahnya juga, dapat pahala sunnah gitu. Pas banget tahun ini haul yang pertama Hai Masyur. Oh sohe iya kan? Kan beliau meninggal hari kedua, hari kedua lebaran. Hari kedua. Jadi hari puasa ayam sit yang pertama, malamnya itu via Masyur. Gimana kita itu ya? Itu bakalan auliyahnya malam atau gimana ntar? Soalnya kita puasa tuh di Tarim. Allah. Jadi makin sedih. Ana inget dulu Hai Masyur pernah bilang kalau kita ibadat, Hai Masyur bilang ente ketika ibadat ente nih pasang niat yang baik, pas halal bihalal pasang niat yang baik untuk menguatkan ikatan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya disebutin niat-niat yang mulia Hai Masyur. Terus beliau bilang karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pemberian yang gak Allah berikan kecuali di
saat-saat ini. Hari lebaran itu. Di saat-saat Iya, ibadat ini. wadat. Saat-saat lebaran ini halal bihalal. Wadat kalau kita kan cuma ziarah-ziarah sama keluarga, sanak keluarga di tempat kita kan di Kalimantan atau di Indonesia. Di sini bagus nih. Ziarahnya kepada habaib ya. Orang-orang kubar semua. Di sini ada tertibnya. Hari pertama masjid ini. Kedua, tapi bedanya di sono kan kita ada makannya. Di sini dikasih kopi sama asap garu. Oh, tapi itu musalsal dari orang-orang dulu di sini, masya Allah. Tapi kerasa banget rohani itu, secara rohani kerasa banget. Nah, Kita yang kerasa perut doang kan di sono. Qasidah-qasidah yang dibaca itu ya kalau kita Qasidah-qasidah. hayati, oh enak banget tuh dihayati. Apakah ada hal-hal yang diwajibkan atau disunahkan di dalam hari lebaran ini? Untuk yang diwajibkan ya, yang berkaitan dengan lebaran itu otomatis zakat fitrah. Kan sudah kita bilang tadi di awal pertanyaan, puasa itu digantung, nggak diterima oleh Allah SWT secara sepenuhnya, kecuali orang yang ini Bayar kalau zakat fitrah. bayar zakat fitrah dulu. Ini yang wajib kan ya, yang berkaitan dengan Itu diwajibkannya dari kapan? diwajibkan, maksudnya kapan diwajibkan? Iya, kapan diwajibkan zakat fitrah ini? Sama ketika Ramadan puasa awal diwajibkan. Kapan? Tahun kedua kan ya? Kalau puasa. Enggak, maksud Ana apa? Diwajibkannya saat Bayarnya. waktunya, iya bayarnya ini kapan? Tapi diwajibkannya itu sama tahun pas diwajibkan Iya, puasa. Ramadan. Jadi tahun kedua hijrah. Wajib mengeluarkannya maksudnya antum nih ya. Iya, maksudnya Iya. wajib mengeluarkan. Wajib mengeluarkannya kalau pertama syaratnya orang ini hadir, maksudnya dia hidup dan mampu ketika akhir Ramadan dan masuknya Syawal. Masuknya Syawal kapan? Awal Syawal. Ketika Malam lebaran. kan masuk maghrib itu masuk dah Malam Syawal. takbiran. Malam takbiran, betul dah. Jadi orang yang ini wajib mengeluarkan, dia boleh mengeluarkan dari awal Ramadan. Tapi yang bagusnya dia mengeluarkannya kapan? Dari awal itu takbiran itu habis maghrib sampai sebelum sholat. Bagusnya lagi dia mengeluarkan sebelum sholat. Karena kan tujuan zakat fitrah ini biar ngasih orang fakir miskin yang gak bisa senang di hari kesenangan. Jadi kita berbagi lah, saling berbagi gitu. Insyaallah. Ini yang wajib. Apalagi yang wajib? Ini yang wajib kan yang berkaitan. Yang tambahin kebanyakan satu sunnah lagi. Apa tuh? Nahan, apa bukan nahan sih maksudnya? Harus makan, nggak boleh puasa. Wajib meninggalkan puasa, benar gak? Haram itu puasa. Kan puasa haram, jadi wajib meninggalkan puasa. Iya. Bahkan masuk dari sunnah nih yang akan kita bahas ini. Iya, apa sunnah? Harus setelah sholat fajar harus makan kurma. Bahkan ini sunnah. Nabi dulu makan kurma secara ganjil setelah sholat fajar. Makanya kita di sini kan di Darul Mustafa setelah sholat fajar itu langsung bagi kurma sama gohwa itu kan. Gohwanya nggak manis. Karena kurmanya udah manis. Iya, karena di sini kan gitu adatnya. Jadi kopinya itu nggak manis, terus makannya pakai kurma udah manis. Kasihan tuh santri baru tuh. Soalnya santri baru kan waktu dikira kopi nih manis terus nih. Waktu minum ente aja dah. Sunnah nih lumayan banyak kita lihat di kitab-kitab fikih khususnya ya. Kita tertibin deh insyaallah. Dari pertama kan awal masuknya maghrib di awal Syawal itu sudah disunahkan untuk kita tahniah, ngucapin selamat buat muslimin yang lain kan. Khususnya awal kan sanak keluarga yang dekat tuh. Selamat lebaran. Minal aidin wal faizin kan. Minal aidin wal faizin dengan musafahah juga tuh, jabat tangan, saling memaafkan. Bukan cuma tahniah, cuma mengucapkan minal aidin wal faizin, Aid Mubarak matalan. Tapi juga saling mendoakan. Mudah-mudahan kita diampuni, amal ibadah kita selama Ramadan diterima. Ya saling berbagi kesenangan lah gitulah. Itu tahniah. Mengucapkan selamat Idul Fitri. Ini sunnah loh. Sunnah ya kan? Ini yang pertama nih. Terus juga di awal masuknya Syawal langsung disunahkan tuh takbir. Makanya dinamakan malam takbiran kan? Bahkan itu mulai dari azan. Ya dari azan maghrib tuh sudah sunnah. Dari azan atau ketika kita tahu kalau besok nih besok nih hari lebaran kan, kalau misalkan 29 kan biasanya bingung takbiran apa enggak. Iya enggak bisa kecuali sudah pasti itu malam. Udah pasti. Jadi kalau misalkan belum pasti, kita belum tahu itu besok nih pasti enggak sunnah lebaran apa enggak, berarti enggak belum sunnah. Belum sunnah. Sampai dipastiin kalau ini besok
Lebaran baru kita takbiran. Baru sunnah untuk malam lebaran kan. Bahkan di Indonesia kan biasanya pawai itu konvoy untuk takbiran malam, takbiran khusus kan. Bahkan di Banjar ana pernah lihat tuh, ana waktu mau beli obat kan malam lebaran, banyak pick up itu, pick up orang-orang pada naruh beduk di dalam mobil masing-masing dah tuh, satu ini. Tapi hati-hati nih sama khususnya anak muda kan yang ada di Indonesia, ikuti aturan lalu lintas. Ya, ini Terus sunnah nih. jangan bikin onar lah, Pak. Dia pengen ngerjain sunnah takbiran kan malam biar syiar Islam tersebar gitu kan, termasuk sunnah nih. Tapi jangan ngerjain yang haram gara-gara ngerjain sunnah. Contohnya yang haram nih apa? Melawan lalu lintas juga polisi, atau mengganggu yang lebih dahsyat ini apa? Kalau dia konvoynya sama perempuan. Yang bagus ya laki-laki aja semua. Laki-laki aja. Iya. Perempuan di rumah aja dah. Nyiapin Kalau mau nonton biasanya di Indonesia kan nonton ya di samping-samping atau apa. Jangan satu mobil semua ada laki ada perempuan. Gak enak juga dilihat kan. Itu bukan halal bihalal tapi haram biharam. Niatnya mau sunnah tapi yang malah dikerjakan jadi ya haram. Iya betul. Insyaallah Allah memperbaiki keadaan anak muda zaman kita, anak muda Indonesia khususnya. Itu takbir yang kedua kan ya, Bima? Iya. Sambil bantu ngitung nih kan. Terus juga disunahkan menghidupkan malam lebaran dengan ibadah. Ibadah nih terserah antum mau zikir, mau sholat, mau ngaji. Karena di sini kan kita ngaji kan sama Habib Umar. Mau ngaji, mau takbir khususnya nih. Yang paling di sunnahnya lebih besar pahalanya ketika malam lebaran itu takbir. Karena ada untuk menghidupkan malam lebaran ini ada hadis Nabi kan, man ahya lailatul id, yani Idul Fitri dan Idul Adha, ahyallahu qalbahu yauma tumudul qulub. Artinya kalau barang siapa saja dah yang menghidupkan dua malam lebaran, sama itu ada Lailatul Idul Fitri atau Lailah Idul Adha, Allah akan menghidupkan hatinya ketika hati-hati yang lain mati. Maksudnya nggak ada sinarnya, tapi hati orang yang bakal hidup bercahaya. Oh, masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya bercahaya. Amin, ya. Amin. Itu apa tadi? Menghidupkan malamnya kan ya. Yeah. Terus ada lagi di malam itu juga dari pertengahan malam itu sudah disunahkan untuk mandi untuk hari lebaran. Dari pertengahan malam tuh. Nah, bukan cuma mandi kan. Artinya di sini sunnah kan mandinya. Ya ketika kita mandi niat sunnah. Artinya mengikuti Nabi kan. Nabi dulu mandinya niat untuk menghadiri hari raya Idul Fitri. Itu ketika malam. Masuknya dari pertengahan malam itu sudah disunahkan untuk mandi sampai sebelum menghadiri sholat Idul Fitri. Bukan cuma mandi, ntar pakai baju baru kan, terus wangi-wangian. Mau pakai baju baru tapi nggak ada wangi-wangiannya nggak bagus juga kan. Terus tazayun berapi-rapi lah. Rapi-rapi. Terus itu baju baru berarti termasuk ajaran kan, pakaian semuanya termasuk ajaran Islam. Ya, ajaran Islam. Bahkan tetapi dia disunahkan kan untuk kita pakai baju baru, cuman nggak usah maksa-maksa lah. Walaupun itu sunnah, kita harus mengikuti sunnah kan. Tapi kalau antum masalah ketika itu susah lagi nggak punya, nggak usah maksa lah. Apalagi kan anak kecil itu adat anak kecil, kebiasaan anak kecil yang cuma ngerengek minta dari orang tua biar dibeliin baju baru. Cuman kalau gitu sudah besar, kalau lagi nggak punya nggak apa-apa lah. Kan ada apa tuh? Baju baru, alhamdulillah. Nggak tahu apa besar. Untuk dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa. Masih ada baju yang lama. Ini bagus loh nyanyiannya, Bib. Ada ngajarin kita untuk sunnah kan? Ngajarin kita ada sunnah untuk memakai pakaian baru di hari raya. Juga ngasih tahu kita untuk bersyukur. Alhamdulillah dia bilang kan, kalau ada. Tapi kalau nggak ada disuruh sabar nih. Masih ada baju yang lama dia bilang. Tapi itu baju yang disunahkan, baju yang paling mahal kan? Apa yang paling bagus? Yang paling baru. Yang paling baru. Kalau bisa yang mahal gitu loh. Kalau nggak bisa ya sabar aja. Ya sabar aja.
Ini untuk baju kan. Iya. Disambung nih sunah-sunah yang lain nih. Iya, terus Ya. baju ini apakah baju gitu aja yang penting hias, apa harus ada ya nih Warna gitu. bukan dari warna? Wah, emang harus berwarna? Enggak. Yang sunnah berwarna kan? Yang sunnah berwarna. Bukan yang putih. Putih ini kalau Putih hari sholat Jumat kan. Iya, yang disunahkan hari Jumat. Itu. Terus apa bajunya juga pakai yang inilah yang bersyariat. Bukan baju yang terlalu ketat. Gitu. Iya. Kalau nggak menurut syariat, dia walaupun bajunya baru, tapi malah kebuka aurat sedikit kan. Malah sama yang seperti tadi tuh. Pengen ngerjain yang sunat, yang sunnah malah ngerjain yang haram. Nggak pantas lah. Kira kalau laki gitu kan pakai celana di bawah lutut. Nah. Nggak usah beli celana yang robek-robek. Yang Itu robek-robek. dibuang aja udah robek. Ngapain dibeli? Robek ngapain dipakai? Iya. Terus juga tutup sampai atas pusar gitu kan paling enggak. Terus orang perempuan apalagi Habib Umar kan paling apa sih? Paling hati-hati dalam ini pakaian perempuan. Sering bahas perempuan pakai baju yang ketat apalah semua. Nggak bagus. Nggak baik pasti. Soalnya itu kan walaupun dia seolah-olah make, tapi kayaknya dia nggak pakai baju apa-apa. Seakan-akan begitu. Memperlihatkan apa? Bodinya. Postur tubuh. Nggak bagus. Di antara yang dilakukan Nabi ketika menuju untuk apa namanya? Menuju tempat sholatul Id, beliau membedakan jalannya. Waktu pertama menuju ke tempat sholat, menyusuri jalan yang agak jauh. Biar apa kan? Kita menuju tempat sholat, tempat ibadah, biar lebih banyak pahalanya. Banyak lagi faedah-faedahnya tuh, biar bisa ngasih fakir miskin, biar bisa bagi zakat sebelum berangkat ke apa? Itu waktu yang paling afdol sebelum itu. Ya, tapi kalau imam udah naik ke mimbar jadi haram. Iya kan? Bukan. Tapi ada syaratnya itu. Pasti dibahas juga kan di sini kan? Ntar dibahas. Apa sudah dibahas, Pak? Nggak tahu sih. Terus ini apa? Iya udah dibahas. Waktu pulang ntar ngambilnya jalan yang lebih cepat sampai ke rumah kan. Supaya cepat ngumpul sama keluarga kan. Yes. Terus cara sholatul Id kayaknya perlu disebutin apa enggak nih? Cara sholat Imam, soalnya biasanya apalagi di Indonesia dikasih tahu dulu sama imam sebelum apa? 2 rakaat. Yang pertama takbirnya 7 kali. Iya, setelah takbiratul ihram, yang rakaat kedua takbirnya 5 kali setelah takbiratul ihram. Jadi kalau sama takbiratul ihram yang pertama 8 kali, yang kedua 6 kali jadinya sama takbir intikal. Kalau sama takbiratul ihram ya salam. Oke. Terus minta THR. Itu apa hukumnya tanggokan? Apa namanya sunnah THR atau ini? Apa THR itu kalau angpau ya? Iya, minta duit. Minta duit. Apa kalau minta ke orang yang nggak wajib untuk dia nafkahi, buat apa gitu? Iya kan, kita kan ngasih itu dari min babil ikram, kedermawanan, ngasih. Kalau ini pertanyaan yang minta nih. Yang minta. Tapi kalau ngasih dia kan minta ke orang yang udah biasa ngasih. Orang udah biasa ngasih terus dia minta setiap tahun nih dikasih, masa udah nggak ngasih lagi? Ya kalau orang ini setiap tahun dikasih sama orang yang dermawan ini, labas lah. Tapi kalau orang nggak pernah ngasih terus diminta? Iya. Tuh di Banjar khususnya di tempat kita ya, banyak anak-anak kecil tuh datang lihat rumah ini besar nih. Oh ini pasti bagi zakat nih. Langsung diminta tuh. Misalkan dia bilang, Pak Haji zakatnya, Pak Haji zakatnya. Itu bukan cuma dalam satu hari itu, khususnya di akhir Ramadan itu. Bukan cuma 1 orang di 3 orang. Kadang ngumpul dah komplotan anak-anak kecil tuh. Kalau buka pintu aja dah langsung nyerbu semua. Minta zakat. Buat THR lebaran gitu ya. Padahal hari itu juga habis sudah duit yang dibagi sama orang dermawan. Itu anak-anak kecil perlu diajarin tuh. Jadi ketika mereka harus tahu kalau ini setelah bulan puasa. Kan mungkin kadang-kadang anak kecil tuh diajarin sama ibunya sama abahnya untuk untuk puasa walaupun setengah hari. Ya. Jadi seakan-akan kayak pahala dari Allah dikasih ini, duit ini. Jadi mereka ngerasa berarti ada pemberian dari yang kita lakukan ini. Itu secara zahir, apalagi secara ma'nawi, secara batin. Ya akhir, terima kasih banyak Ustadz Khalilur Rahman. Semoga ini yang disebutkan ini bisa memberikan inovasi, inspirasi dan juga edukasi untuk semua yang mendengarkan dan untuk semua yang sampai kepadanya maklumat-maklumat yang ente sebutkan ini, yang disebutkan di daras-daras dan juga pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Semoga bisa menjadi pintu yang besar untuk
segala kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad, karena ini kita ngobrol sekarang dari Tarim, jadi seakan-akan kita menghubungkan antara Tarim dan juga Indonesia. Jadi semoga semua yang Allah turunkan di kota Tarim yang ini, kota yang suci, kota yang mulia ini, Allah berikan buat orang-orang yang di Indonesia juga ini khususnya. channel YouTube kan ya? Iya. Gak cuma Indonesia kayaknya, insya Allah. Semuanya dia yang dengar, Malaysia, Asia, dunia semuanya. Insya Allah berkat acara ini khususnya, dan juga itu pemberian Allah pasti sampai ke semua tempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.